Ditanya. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang didirikan oleh Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya sekitar abad ke-8. Kerajaan ini diyakini berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada abad ke-8 sampai 10 Masehi, dengan pusatnya yang ada di Poros Kedung Prambanan. Terdapat beberapa prasasti yang menjadi sumber informasi penting mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno, di antaranya Prasasti Canggala dan Prasasti Mantiasi. Prasasti Canggala memuat informasi tentang asal-usul Sunjaya yang merupakan anak dari Sana, di mana Sana merupakan seseorang yang berkuasa di tanah Jawa sebelum berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Selain itu, dalam Prasasti Canggala terdapat Candrasengkala yang menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Palawa yang berbunyi Ceruti Indah Rasa, yang memiliki arti angka tahun 654 Cakra atau 732 Masehi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram kuno dibagi dalam 2 periode, yaitu periode Mataram kuno Jawa Tengah dan periode Mataram kuno Jawa Timur. Pada periode Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Wangsa Sanjaya yang berkuasa hingga tahun 732 Masehi dan Wangsa Sailendra yang bertahta sampai 929 Masehi. Setelah Dyahwawa sebagai raja terakhir wafat, Empuk Sindok kemudian memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu unsur agama pada masa Mataram kuno. Terdapat 3 wangsa atau 3 dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Sailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang dipimpin oleh Empuk Sindong. Sanjaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama menjadi Buddha yang beraliran Mahayana. Disinilah Wangsa Sailendra berkuasa, di mana baik itu Hindu ataupun Buddha sama-sama berkembang di Kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Unsur kemasyarakatan. Yang pertama ada politik. Keadaan politik pada masa Kerajaan Mataram kuno berjalan dengan aman dan juga damai. Hal ini dibuktikan dalam 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Cunggrang dan juga Prasasti Anjuk Ladang. Nah, di dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa struktur pemerintahan Mataram kuno dibagi dengan adil dan juga damai. Nah, jika dilihat juga dari prasasti Cunggrang, struktur pemerintahan Mataram kuno ini juga mengalami perkembangan, ya. Selain pejabat pemerintahan, ada juga pejabat di dalam bidang keagamaan. Unsur kemasyarakatan yang kedua ada sosial budaya. Nah, pada bidang sosial, masyarakat Mataram kuno ini masih didasarkan pada struktur kemasyarakatan yang menimbulkan stratifikasi sosial yang ditandai dengan adanya Maharaja, Watek, dan juga Wanua. Nah, selain itu, dalam prasasti Cunggrang disebutkan bahwa masyarakatnya hidup bergotong royong dan juga sudah terjalin sikap toleransi yang baik. Unsur peralatan. Yang pertama, prasasti. Prasasti ini merupakan sebuah artefak yang terukir pada batu, logam, dan yang lainnya. Nah, prasasti ini juga biasa dikaji dari 2 aspek. Yang pertama, dari aspek isinya.
yang dapat diketahui berbagai macam hal, contohnya seperti pemerintahan, ekonomi, keagamaan, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua, dikaji dari aspek bentuknya. Prasasti ini memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari yang sederhana dan juga yang sudah berbentuk rapi. Nah, dalam prasasti juga terdapat banyak unsur seperti huruf dan juga bahasa. Contoh prasasti peninggalan Mataram kuno adalah prasasti Kalasan. Unsur peralatan yang kedua adalah candi. Nah, candi merupakan sebuah bangunan keagamaan dan juga tempat ibadah. Candi juga merupakan representasi tempat tinggal para dewa, yaitu Gunung Mahameru. Nah, oleh karena itu, candi selalu memiliki ukiran yang rumit dan juga indah. Nah, sekitar abad ke-8 sampai 10 pada masa kerajaan Mataram kuno berkuasa adalah masa paling produktif di mana candi sering dibangun. Contohnya seperti Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Unsur mata pencaharian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki corak agraris. Maka dari itu, mayoritas penduduk Kerajaan Mataram kuno memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Bukti bahwa Kerajaan Mataram kuno ditopang oleh sektor agraris dalam prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Selain itu, wilayah Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak sungai dan dataran subur, baik saat periode Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Unsur sistem bahasa Kerajaan Mataram kuno. Unsur bahasa Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari prasasti pertama Mataram kuno dan Kerajaan Kanjuruhan di Jawa tetap memakai Sansakerta, padahal keduanya berkembang lebih belakangan. Misalnya, Prasasti Canggal 732 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dari Mataram kuno sepenuhnya bahasa Sansakerta, sementara penggunaan bahasa Jawa kuno dalam prasasti di Jawa justru terjadi lebih jauh kemudian, sekitar pertengahan abad 9 Masehi. Budayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno dibuktikan dengan kemajuannya di beberapa bidang, salah satunya di bidang sektoran kebudayaan, yang mana dibangun banyak candi-candi yang populer seperti Candi Kelarasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Karenakan kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, jadi dibagi menjadi dua keluarga, yaitu keluarga Hindu dan keluarga Buddha. Dan peninggalannya pun terbagi menjadi dua, Candi Hindu dan Candi Buddha. Keluarga Sailendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di bagian utara, yaitu Candi Pegunungan Dieng, Candi Gedorong Songo. Sementara itu, keluarga yang beragama Buddha meninggalkan Candi Mendut, Gawen, Pawon, dan Borobudur. Pembangunan candi-candi ini penuh dengan unsur seni yang mana terdapat di dinding candi pahatan-pahatan seni sastra yang menyampaikan informasi ataupun kisah cerita. Namun pada umumnya bentuk candi memiliki pola pemikiran bahwasanya bangunan candi merupakan replika dari alam semesta yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alam semesta, alam suci, dan alam surga dan dewa-dewa. Hasil-hasil pencapaian kebudayaan pada masa itu terus dikenal sampai sekarang dan tetap dapat dijadikan acuan bagi perkembangan masyarakat pada saat ini. Misalnya penggunaan bahasa Jawa kuno yang mengacu kepada Sangsakerta, kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, dan banyak cerita lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama ada menyatunya dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra dengan cara pernikahan politik. Pada awalnya
Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua bagian, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Pada perkembangannya, kemudian terjadi penyatuan antara dua dinasti ini melalui pernikahan politik yang dilakukan oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya menikahi putri dari Raja Samaratungga bernama Pramodawardhani yang berasal dari dinasti Sailendra. Pemerintahan antara kedua dinasti tersebut berhasil disatukan. Kemudian yang kedua, marahnya Balaputra Dewa karena adiknya menikahi Rakai Panangkaran yang merupakan dari dinasti Sanjaya. Dalam prasasti Wantil dituturkan bahwa Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan berperang melawan musuh yang mendirikan pertahanan berupa timbunan batu di atas bukit. Musuh tersebut dikalahkan oleh Dyah Lokapala putra Jatiningrat. Dalam prasasti itu terdapat istilah Walaputra yang ditafsirkan sebagai Balaputra Dewa. Akibatnya, muncul teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan tahta sepeninggal Samaratungga yang habis dengan kekalahan Balaputra Dewa. Kemudian yang ketiga, ketika salah satu penerus kerajaan Mataram kuno wafat dan digantikan oleh Empu Sinduk, namun Empu Sinduk memutuskan memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur karena adanya serangan dari Sriwijaya dan letusan gunung api. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sinduk, yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa, kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut Tawulang.